Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, seperti biasa, kumpulkan HP kalian masing-masing ke depan. Baik, Bu. Baik, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah semangat belajar semuanya? Sudah, Bu. Belum, Bu. Loh, kenapa kok belum semangat belajar, Mas Farhan? Lapar, Bu. Belum sarapan. Kok bisa belum sarapan tadi? Iya, Bu. Tadi saya bangunnya kesiangan. Lain kali jangan seperti itu lagi ya. Diperhatikan buat semuanya. Jangan tidur terlalu malam, jangan begadang. Itu bisa mengganggu aktivitas kalian di pagi hari. Nanti belajar kalian juga terganggu. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Di sini siapa yang tahu? Tepuk semangat. Nggak tahu. Saya tahu. Oke, Mas Abid, silakan maju ke depan untuk mencontohkan kepada teman-teman semuanya gimana sih tepuk semangat itu. Oke, teman-teman perhatikan saya ya. Ya. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih Mas Abid. Sekarang kalian berdiri, masing-masing berdiri. Bila ibu beraba-aba, tepuk semangat. Kalian tepuk ya, oke? Ya, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Tangan buat kita semuanya. Terima kasih Mas Abid. Sama-sama, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, Ibu minta kepada kalian untuk mengecek seragam kalian terlebih dahulu, serta bangku apabila belum rapi dirapikan ya. Iya, Bu. Silakan dirapikan terlebih dahulu. Sudah semuanya? Sudah. Baik, Ibu akan mengecek daftar hadir kalian terlebih dahulu. Erika Jasmine Prayitno, Hadir, Bu. Lutfina Dwi Naziha, Hadir, Bu. Rahmatu Zahra Gizela, Hadir, Bu. Aulia Intan Mahardika, Hadir, Bu. Bunga Mei Audia, Hadir, Bu. Diva Amanda Vertasha, Hadir, Bu. Muhammad Farhan Dwi Rangga, Hadir, Bu. Ahmad Syaroful Abid, Hadir, Bu. Alvin Fahmi Firmansyah. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya hari ini. Ya, Bu. Oke, sebelum memasuki materi selanjutnya pada pertemuan hari ini, Ibu ingin kalian mengingat peta Indonesia. Nah, dulu kalian waktu di bangku kelas 6 SD dan kelas 7 SMP, kalian kan sudah belajar mengenai materi letak astronomis dan mengenal berbagai macam ribuan pulau. Ingat kan? Ingat. Nah, pada mata pelajaran pendidikan Pancasila ini kita mengenal pulau-pulau tersebut sebagai satu kesatuan jiwa. Nah, kita mengenal juga mengenai toleransi antar sesama. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita harus satu tujuan. Nah, waktu tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu kita dapat memahami apa sih makna wawasan Nusantara itu. Kita tidak hanya memahami saja, kita bisa menjelaskan menggunakan bahasa kita sendiri. Kita tidak hanya memahami dari definisi buku saja, dan kita juga memahami kita yang berbeda-beda ini disebut satu bangsa. Nah, mengapa sih materi yang akan Ibu sampaikan ini sangat penting? Bayangkan saja kalian ada di luar negeri. Contohnya Mas Farhan lagi berlibur di luar negeri, lalu ada sebuah turis menanyakan sesuatu ke Mas Farhan mengenai Indonesia. Nah, Indonesia itu kan merupakan suatu negara yang sangat mempunyai berbagai macam ribuan pulau kan? Iya. Nah, turis itu bertanya, kok bisa sih
negara Indonesia itu meskipun terdapat berbagai macam ribuan pulau, tetap satu. Apa sih yang bisa menyebabkan negara Indonesia itu bisa bersatu meskipun berbeda-beda pulau? Nah, pasti apabila kalian bisa memahami makna mengenai wawasan Nusantara, kalian bisa menjawab dengan jawaban yang kuat apabila turis tersebut bertanya kepada kalian. Nah, di pelajaran ini kita juga memahami bagaimana kita yang berbeda-beda ini bisa bersatu, saling mengenal satu sama lain. Nah, sebelum kita memasuki materi pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nanti yang bisa menjawab bisa mengacungkan tangan ya. Nah, semisal di suatu negara terdapat masalah di ujung pulau Indonesia. Nah, kalian nih yang berbeda pulau, kalian gimana? Masa acuh tak acuh atau itu bukan urusan saya, ngapain gitu? Tuh, siapa yang mau menjawab? Ayo. Saya, Bu. Ya. Kalau menurut pendapat saya ya, Bu, itu kan masalah mereka. Selama tidak berdampak ke saya, ya bukan urusan saya. Ulang tepat, tetapi terima kasih ya atas pendapatnya Mbak Lufina. Mungkin ada yang ingin memberikan pendapat lain? Saya, Bu. Iya, silakan. Saya kurang setuju sama pendapatnya Lutfina, Bu. Karena kan Lutfina tadi menjawabnya kan katanya urusan mereka ya urusan mereka. Tapi kalau menurut saya itu ibaratkan ya, Bu ya. Kita tuh mempunyai satu tubuh. Tetapi tubuh kita itu ada salah satu yang terluka, misalnya di ujung jari atau di ujung kaki. Tentunya kita kan merasa nggak nyaman ya, Bu ya, kita sebagai yang mempunyai tubuh tuh kayak mau tidur susah atau mau pakai sepatu juga susah kalau misal sakitnya itu di kaki. Terus kita sebagai kesatuan bangsa itu nggak boleh Bu namanya acuh tak acuh kepada saudara kita yang di sana. Kita kan satu nusa, satu bangsa. Kita juga butuh tali persatuan buat jika mereka ada masalah itu juga kita harus turut membantunya. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Intan. Kita beri tepuk tangan apresiasi kepada teman kita. Oke, jadi meskipun terdapat masalah di ujung pulau Indonesia seumpama, nah kita sebagai bangsa lain meskipun kita berbeda pulau nih, kita tidak boleh acuh tak acuh. Kita harus tetap peduli, kita harus tetap toleransi, empati lah. Janganlah kita kayak, oh itu bukan wilayah saya, ngapain mengurusi atau ngapain tidak peduli. Itu tidak boleh ya anak-anak semuanya. Ya, Bu. Baik, sudah paham dari apa yang Ibu jelaskan tadi? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup. Baik, selanjutnya kalian akan literasi mengenai wawasan Nusantara. Lalu kalian akan belajar materi menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Nah, lalu kalian akan diskusi menggunakan game yang namanya Popron Nusantara. Nah, nanti kalian itu berkelompok ya diskusinya. Lalu nanti kalian akan diberikan LKPD. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf Ibu tidak bisa menemani pembelajaran kalian sampai akhir dikarenakan Ibu ada rapat bersama Bapak Kepala Sekolah. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, kegiatan kita pada selanjutnya yaitu literasi. Kalian akan Ibu kasih materi atau buku, nanti kalian baca dan juga pahami ya. Ya, Bu. Nanti Ibu akan tunjuk salah satu atau dua anak untuk maju ke depan presentasi hasil dari literasinya ya anak-anak. Ya, Bu.
Gimana? Sudah selesai belum bacanya? Sudah, Bu. Ada yang mau maju ke depan, mengajukan diri? saya. Wah, siap sekali ya Mbak Zara ini excited. Beri tepuk tangan untuk Mbak Zara. Yang lain jangan mau kalah loh ya sama Mbak Zara. Iya, Silakan di sini ya presentasi tadi apa yang sudah dibaca. Jadi yang habis saya baca buku yang dari Bu Isya itu kan mengenai materi wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu wawas berasal dari bahasa Jawa yang artinya cara pandang atau cara kita melihat, dan Nusantara itu berasal dari dua kata dari bahasa Sanskerta yaitu Nusa dan Antara. Nusa yang artinya laut dan Antara yang artinya seberang. Seperti itu Bu Isya. Baik, terima kasih Mbak Zara. Silakan duduk kembali. Mungkin ada yang mau lagi maju? Kalau nggak ada, mungkin ada yang ditanyakan dari materi yang Ibu kasih tadi. Siapa angkat tangan kalau yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh iya Mbak Intan, silakan. Saya mau bertanya, Bu. Hubungannya wawasan Nusantara sama Pancasila itu apa, Bu? Oke, wawasan Nusantara dengan Pancasila. Iya. Nah, wawasan Nusantara itu sebelumnya berarti, bisa dicatat di anak-anak, wawasan Nusantara itu berarti cara pandang atau sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan juga lingkungannya. Nah, jadi seperti cara kita sebagai bangsa Indonesia untuk melihat dan juga sikap kita sebagai bangsa Indonesia terhadap semua keberagaman di Indonesia, semua perbedaan di Indonesia. Karena kan di Indonesia ini kaya akan keberagaman ya, kaya akan perbedaan. Seperti apa saja perbedaannya? Coba disebutkan. Adat istiadat. Ya, adat istiadat, terus ada lagi, apa lagi? Budaya, Bu. Oh iya, budaya, terus apa lagi? Agama, Bu. Ah iya, agama. Pakaian adat, Bu. Iya, pakaian adat, suku. Nah, masih banyak lagi kan perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, wawasan Nusantara ini membuat kita jadi lebih tahu bagaimana cara kita menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk bagaimana sih Bu hubungannya sama dengan Pancasila? Dalam wawasan Nusantara tersebut kan disebutkan untuk persatuan kan, bersatu. Nah, dalam makna wawasan Nusantara itu terdapat nilai-nilai dari Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Semua hafal Pancasila kan? Hafal, Bu. Ayo coba Pancasila. Pancasila. Satu. Tuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nah itu kan dalam sila-sila Pancasila kan ada persatuan, keadilan. Nah, makna dari wawasan Nusantara itu terkandung dalam nilai-nilai dari Pancasila seperti itu. Gimana, paham? Paham, Bu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, Saya silakan mau- Mas Alvin. Saya mau tanya Bu, apakah media sosial itu membantu atau merusak wawasan Nusantara ya Bu? Oke. Media sosial itu kan sekarang semua sudah punya HP ya. Nah, media sosial itu harus bijak menggunakannya. Kalau digunakan dengan baik, digunakan belajar, digunakan melihat untuk bagaimana sih daerah lain, bagaimana adat dari daerah lain, bagaimana budaya daerah lain. Nah, itu kan jadi dampak positif ya bagi kita semua. Nah, kalau digunakan untuk nge-game terus, untuk media sosial terus, berarti jadi dampak negatif yang bisa merusak bangsa Indonesia. Seperti itu. Paham? Paham, Bu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Levina silakan. Sebenarnya kita itu kenapa, Bu, belajar wawasan Nusantara? Oke, kenapa kita belajar wawasan Nusantara? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, makna wawasan Nusantara itu adalah untuk mempersatukan seluruh perbedaan-perbedaan yang ada, ya kan? Dari keberagaman-keberagaman tersebut, dari perbedaan-perbedaan tersebut, bagaimana sikap kita untuk mempelajari bagaimana sikap dan juga kalau misalnya ada perbedaan, terus bagaimana cara kita untuk menyikapi perbedaan tersebut. Nah, maka kalian sebagai generasi muda itu harus mempelajari makna wawasan Nusantara dengan baik supaya Indonesia ini tidak terpecah belah. Nih, Ibu mau tanya sekarang, kalau misalnya nih Mbak Erika dan juga Mas Abid
Mas Abid, kalau Mbak Erika ini misalnya berbeda daerah dengan Mas Abid. Nah, adat istiadatnya kan berbeda ya dengan Mas Abid. Nah, bagaimana Mas Abid menyikapi perbedaan tersebut? Saya kan tetap berteman Bu meskipun banyak perbedaan. Soalnya kan kalau beda-beda itu asik ya Bu, bisa sharing-sharing cerita juga. Betul gitu. sekali. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jangan kok malah perbedaan itu malah dibully. Bu, saya nggak suka sama ini karena berbeda dengan saya, Bu. Jangan seperti itu loh ya. Nggak boleh seperti itu. Kita harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, menghargai perbedaan yang ada. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Bu, saya mau tanya Bu. Oh iya, Mas Abid mau tanya apa? Ini Bu, kenapa bahasa saya itu berbeda dengan Lutfina? Tiap kali ngomong itu nggak nyambung, jadi saya itu bingung Bu. Oh, seperti itu. Bahasa daerah ya? Iya, bahasa daerah. Daerahnya berbeda dengan bahasa daerah Mbak Lutfina, Iya, karena Bu. berbeda daerah. Nah, kalau seperti itu, kalian komunikasinya jangan memakai bahasa daerah masing-masing, tapi kita punya bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kalau seperti itu, jadi kamu mengomunikasikan dengan Mbak Lutfina. Oh, saya nggak paham dengan bahasamu. Gimana kalau kita menggunakan bahasa Indonesia biar lebih jelas? Seperti itu ya Mas Abid? Iya Bu. Paham? Paham. Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Mas Abid mungkin? Kurang jelas? Saya cukup Bu. Oke, sudah cukup ya. Ibu akan menjelaskan wawasan Nusantara, konsep dan pentingnya dalam kehidupan berbangsa. Lalu coba dibaca Mbak Bunga. Baik Bu, jadi pandangan dan sikap masyarakat Indonesia terhadap lingkungan dan diri sendiri dikenal dengan wawasan Nusantara. Wawasan ini menjunjung tinggi nilai-nilai untuk menjaga persatuan dan kesatuan wilayah serta menata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, fungsi utamanya itu menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Oke, terima kasih Mbak Bunga. Nah, jadi anak-anak, wawasan Nusantara. Yang belakang kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, wawasan Nusantara. Kenapa sih Bu kok disebut Nusantara? Nusantara ini berasal dari kata Nusa dan Antara. Nusa ini artinya adalah pulau. Nah, Nusa ini adalah artinya pulau. Nah, Antara itu artinya luar atau seberang. Nah, kalau disatukan, Nusantara itu adalah kepulauan yang di luar. Jadi, kepulauan yang diapit oleh dua samudra dan juga dua benua. Siapa yang masih ingat dua samudra dan dua benua? Dua samudra. Saya. Oh iya, siapa dulu? Mbak Erika dulu. Samudra India dan Pasifik, Bu. Samudra India dan Pasifik. Mbak Zara, Apa? benua. Benua Asia, Afrika, Australia. Oke, benua itu ada dua ya anak-anak. Benua yang di Indonesia. Iya, yang di Indonesia ada diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Jadi jawaban Mbak Zara tadi kurang tepat ya, karena dia menyebutkan 3 benua, padahal di Indonesia ini ada 2 benua. Seperti itu ya Mbak Zara? Iya. Oke, ada yang ditanyakan mungkin sampai sini? Sudah. Oke. Selanjutnya coba dibaca Mbak Diva. Latar belakang wawasan Nusantara berangkat dari pemahaman bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman bahasa, budaya, dan suku bangsa. Dari dasar hukumnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Deklarasi Juanda 1957 yang mengukuhkan batas wilayah Indonesia. Konsep geopolitik, pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis. Oke, terima kasih Mbak Diva. Nah, dasar hukum dari wawasan Nusantara ini ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk batas-batas wilayah Nusantara ini bukan cuma batas wilayah daratan aja ya anak-anak, tapi juga ada batas wilayah laut dan juga udara, seperti itu. Selanjutnya dibaca, coba Mas Alvin dibaca.
Baik Bu, unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama ada wilayah Nusantara meliputi seluruh daratan, perairan, dan udara di atasnya. Kedua ada persatuan bangsa yang meliputi semua wilayah dan elemen bangsa dipegang sebagai satu kesatuan. Yang terakhir ada kedaulatan, yakni menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan dan laut. Oke, terima kasih Mas Alvin. Nah, ini adalah unsur-unsur wawasan Nusantara. Nah, seperti yang gue jelaskan tadi bahwa Nusantara itu bukan cuma di daratan, tapi juga ada di laut dan juga udara. Seperti itu ya. Selanjutnya coba dibaca Mbak Zara. Selanjutnya yaitu ada tujuan wawasan Nusantara, ada dua, yaitu tujuan internal dan tujuan eksternal. Tujuan internalnya itu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Selanjutnya yaitu tujuan eksternal, memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional dan menjamin keamanan wilayah dari ancaman luar. Baik, terima kasih Mbak Zara. Nah, ini ada tujuan dari wawasan Nusantara seperti yang ditanyakan Mbak Lutfina tadi ya. Kenapa sih Bu kita kok harus mempelajari wawasan Nusantara? Nah, seperti ini ya Mbak Lutfina. Next, selanjutnya coba dibaca Mbak Intan. Manfaat wawasan Nusantara, salah satunya pengokohan persatuan dan kesatuan, mempererat hubungan antar daerah dan masyarakat. Kemudian yang kedua ada penguatan ketahanan nasional, menjaga Indonesia dari ancaman luar, baik fisik maupun non-fisik. Kemudian terwujudan cita-cita bangsa, mendukung tercapainya tujuan dan pembangunan nasional. Oke, terima kasih Mbak Intan. Nah, manfaat wawasan Nusantara salah satunya itu perwujudan cita-cita bangsa. Siapa yang masih ingat cita-cita bangsa Indonesia itu apa saja? Angkat tangan. Saya Bu, Oh iya, Mbak Erika silakan. itu Indonesia itu ingin menjadi negara yang kuat, terus bisa menguasai dunia gitu. Anak-anak jangan diketawain ya. Mungkin jawaban Mbak Erika kurang tepat. Jadi kalian bisa menambahkan dengan jawaban yang tepat. Jangan malah diketawain loh ya. Iya Bu. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Saya Bu, Iya, Mbak Lutfina silakan. cita-cita bangsa juga dapat bersatu. Bersatu. Terus apa lagi? Siapa lagi? Saya Bu mau menambahin. Nah, iya baik, Mbak Intan. Mungkin jawaban Lutfina benar Bu, karena tercantum juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat, yakni yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oke, ada lagi? Saya Bu, Oh iya. Farhan duluan ya, Mbak Bunga. itu memajukan kesejahteraan umum Bu. Memajukan kesejahteraan umum. Saya, Terus, Bu, Mbak Bunga. mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, semua itu yang disebutkan oleh teman-teman kalian itu adalah cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk kalau mencapai cita-cita bangsa Indonesia itu apakah perlu persatuan? Perlu. Bagaimana cara kita untuk mencapai suatu cita-cita bangsa itu? Siapa yang bisa? Coba. Kita harus saling menghormati Bu. Oke. Tidak terpecah belah. Oke, saling menghormati agar tidak terpecah belah. Terus, Kita harus bersatu meskipun berbeda-beda suku, agama, ras, seperti itu Ibu. oke, benar sekali ya anak-anak jawaban dari teman-teman kalian itu. Kita tuh harus bersatu, saling menghargai perbedaan yang ada untuk mencapai suatu cita-cita bangsa. Oke, selanjutnya yaitu coba dibaca Mas Alvin. Mas Alvin lagi, Mas Abid ya sekarang. Iya Bu. Peran wawasan Nusantara dalam era globalisasi. Yang pertama, penguatan identitas nasional. Wawasan Nusantara menjadi landasan untuk mengarungi arus globalisasi sekaligus melestarikan kearifan lokal. Yang kedua, peran di kancah internasional. Wawasan Nusantara memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang kuat dan stabil di kancah internasional Bu. Oke, terima kasih Mas Abid. Nah, seperti yang tadi Mas Alvin tanyakan kan, Bu, bagaimana kalau kita di era globalisasi ini kan sekarang sudah maraknya media sosial ya. Bagaimana kalau apakah dampak media sosial itu positif atau negatif? Nah, arus globalisasi ini harusnya itu kita harus bagaimana caranya agar media sosial itu bisa berdampak positif bagi kita semua. Nah, seperti
media sosial digunakan untuk melestarikan kearifan lokal seperti men-scroll lah di website gitu. Apa sih kebudayaan-kebudayaannya yang ada di sini, yang ada di sana gitu, agar untuk melestarikan kearifan lokal. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan coba Mbak Diva dibaca. Masyarakat Indonesia mengandalkan wawasan Nusantara untuk menegakkan kemajuan nasional, menjaga kedaulatan, dan menjaga keutuhan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan internasional. Pentingnya setiap warga negara memahami dan menghargai wawasan Nusantara guna mewujudkan cita-cita negara yang bersatu, berkeadilan, dan makmur. Baik, terima kasih Mbak Diva. Sekarang Ibu kasih analogi ya anak-anak. Seperti yang kita pelajari tadi, Ibu ada lidi. Lidi ini ibaratnya adalah daerah kalian masing-masing. Kalian masing-masing satu orang akan Ibu kasih lidi. Nanti ada salah satu anak yang praktek ke depan ya. Iya, Bu. Oke, lidi itu ibaratnya adalah daerah kalian masing-masing. Nah, Ibu juga punya ini. Ibu punya sampah. Sampah ini ibaratnya adalah kasus ya. Kasus atau permasalahan yang ada. Nah, sekarang coba Ibu coba siapa yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Ayo, Bu. Oh iya, Mbak Bunga dulu, nanti Mbak Diva ya. Coba Mbak Bunga ke depan. Coba Mbak Bunga dibersihkan sampahnya dengan sapu lidi itu, dengan lidi tersebut. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya. Oke, coba Mbak Diva maju ke depan. Coba dibersihkan sampahnya, bisa nggak? Bisa sih, Bu, tapi nggak bersih. Nggak bersih ya. Coba sekarang lidinya dikumpulkan ke Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Nah, kalau Ibu jadikan satu, nih, lidinya Ibu jadikan satu buat bersihin sampah ini, buat bersihin kasus. Mudah nggak? Mudah. Mudah kan? Nah, itulah kalau misalnya ini daerah kalian masing-masing. Kalau kalian bersatu, maka itu bakalan semua permasalahan itu bakalan cepat selesai dan juga mudah untuk diselesaikan. Seperti itu. Nah, tapi kalau lidi ini cuma lidi nggak, kalau Ibu jatuhkan bakalan gimana? Iya, terpecah belah. Maka dari itu kita perlu adanya tali persatuan. Nah, ini ibaratnya tali persatuan ya anak-anak. Nah, kalau disatukan dengan tali persatuan, maka dengan mudahnya kita untuk menyelesaikan masalah. Oke, seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, semuanya masih semangat ya? Masih. Coba tepuk semangatnya mana? Sebentar ya anak-anak. Oh ya. Mohon maaf tadi ada urusan mendadak. Ayo tepuk semangat lagi, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Semangat lagi ya. Oke, sekarang Ibu ada media ajar, yaitu ada popcorn Nusantara. Ini popcorn Nusantara nih. Bagus ya. Nanti kalian dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ini berapa jumlahnya? 9. Nah, pas ya, berarti 3-3. Nah, nanti setiap kelompok itu Ibu bagi. Kelompok pertama yaitu kelompok Sumatera, yang kedua yaitu kelompok Papua, yang ketiga yaitu kelompok Bali. Nah, nanti kalian masing-masing kelompok buat jargon seasik mungkin, buat jargon yang sekreatif mungkin, buat jargon yang asik, yang wah seperti itu. Nah, nanti kalau sudah presentasi ya, kalau sudah ada salah satu perwakilan anak untuk maju ke depan. Nanti ini ada popcorn Nusantaranya, ini ada seperti ini. Tuh.
Nanti kalian baca dulu materinya. Ini materi yang tadi Ibu jelaskan dan juga kalian tanya-tanya tadi. Nah, nanti perwakilan satu anak maju ke depan untuk mengambil HP. Jadi nanti Ibu izinkan untuk menggunakan HP, tapi HP-nya digunakan untuk untuk scan soal barcode ini untuk diskusi. Nanti jangan ada yang keluar dari website ini. Kalau keluar nanti kalian tidak bisa mengerjakan loh ya. Nggak boleh keluar dari ini yang membuka game atau membuka WhatsApp gitu, nggak boleh loh ya. Oke, sekarang dibagi sesuai urut absen. Ayo bagi kelompok. Ini berkumpul atau tetap di tempat duduknya masing-masing, Bu? Berkumpul. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang salah satu kelompok satu siapa? Kelompok Sumatera? Iya, kelompok Sumatera silakan maju ke depan terlebih dahulu. Kelompok Sumatera maju dulu untuk baca materinya ya. Diingat-ingat. Bu, berarti nanti yang perwakilan mengambil HP-nya cuma satu anak aja ya, Bu? Iya, satu anak aja. Sudah? Ingat-ingat. Silakan duduk kembali. Salah satu perwakilan kelompok ambil HP-nya. Iya, nanti ini ada namanya. Sebentar, duduk dulu Mbak, saya jelaskan dulu. Nanti kan salah satu kelompok maju ke depan untuk ambil HP ya anak-anak. Nah, nanti ini ada spinner. Spinnernya diputar, terus dapat nomor berapa? Misal dapat nomor 5 ya. Nomor 5, maka HP-nya itu di-scan barcode nomor 5. Ini nomor 5, seperti itu. Nanti kalau sudah, Ibu kasih lembar kerja LKPD untuk diisi benar Mbak Zara, diisi di lembar kerja tersebut, seperti itu. Baik, sekarang salah satu perwakilan dari kelompok Sumatera maju ke depan. Ayo, mana HP-nya? Ini tuh, oke. Sekarang spinner. Oke, kelihatan semuanya dapat nomor satu. Ya, jadi Mbak Lufina scan barcode nomor 1. Ini silakan di-scan. Sambil duduk aja langsung. Iya, sambil duduk aja. Selanjutnya kelompok Papua. Ayo kelompok Papua. Jangan lupa jargonnya loh ya. Ya, Baik, Bu. Kelompok Papua langsung baca materi terlebih dahulu. Baca materi dulu. Ayo dibaca materinya. Diingat-ingat. Ini seperti yang Ibu jelaskan tadi dan juga yang tadi dijawab. Iya, seperti yang di literasi. Kalau kalian baca, Ibu yakin kalian bisa mengerjakan LKPD-nya. Oke, salah satu perwakilan ambil HP ya. Benar. Oke, anak-anak diperhatikan ya. Ini dapat nomor 4. Papua dapat nomor 4. Silakan di-scan nomor 4 ya. Ini. Oke, sekelompok Bali silakan maju ke depan. Dibaca dulu materinya seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan dan juga sudah kalian baca di literasi yang pertama. Sudah? Oke, sekarang salah satu perwakilan ambil HP, kalian duduk dulu ya. Ya, Bu. Anak-anak diperhatikan coba, Mas Farhan ini mau spin kelompok Bali. Dapat nomor 2. Oke, scan nomor 2. Sekarang Ibu kasih lembar kerjanya, kalian kerjakan di sini. Nanti Ibu akan tunjuk untuk presentasi di depan ya. Semua kelompok presentasinya. Jangan lupa jargonnya, membuat jargon. Ibu mau tanya. Oh iya Mbak Zara, kenapa? Kita disuruh nyari analisis masalah hubungan dengan wawasan Nusantara, solusi kreatif sama refleksi. Apa 3 aja? Karena kan kalian 3 anak ya. Ini aja 3 aja tidak apa-apa. ABC. Iya ABC. ABC ini nanti dipresentasikan di depan ya. Ya, Bu. Yang di ABC ya. Di ABC.
Yang di ABC. Yang dipresentasikan di depan ya. Oh ya Bu. Yang dipresentasikan di depan yang di ABC ya. Soal yang di ABC itu. Dan kan di ini di lembar kerjanya sudah ada toh. Di scan barcode-nya. Ya. Oke. Bu, sudah Bu. Oke, sudah. Kalau sudah, Ibu cek jargon terlebih dahulu ya. Oke. Ayo, jargonnya siapa yang sudah siap? Sumatera dulu ya, nanti baru Papua. Ayo Sumatera, maju ke depan buat jargon. Bawa ini. Jargon dulu dicek jargon. Jargonnya. Ayo. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok Bali. Papua dulu, Bali dulu. Papua dulu, Bali dulu. Ayo, Papua dulu. Ayo, anak-anak diperhatikan ya, ini kelompok Papua mau jargon. Sudah. 1, 2, 3. Papua bersatu. Papua. Oke, selanjutnya yang terakhir kelompok Bali. Ayo maju ke depan buat jargon. Seru-seru sekali ya ini jargonnya. 1, 2, 3. Kalau ini dari kelompok bahagia, asik, lebay, dan imut. Terima kasih. Oke, mungkin untuk presentasinya siapa yang mau presentasi duluan? Bu, gantian dong masa Sumatera terus. Iya Bu, gantian dong Bu. Kelompok Papua mau presentasi duluan. Ya sudah, kelompok Papua presentasi. Ini salah satu apa? Semuanya maju. Semuanya maju. Oke. Semuanya maju. Anak-anak diperhatikan ya, kelompok Papua mau presentasi. Iya Bu. Bu, saya mau membaca soalnya dulu. Iya. Menurut kelompok kita, apa inti masalah dari kasus tersebut jika dikaitkan dengan ancaman terhadap persatuan Indonesia? Jawabannya itu adalah adanya benturan kepentingan antara pemenuhan hak ekonomi skala nasional dengan perlindungan hak masyarakat dan adat lokal Bu. Oke, sudah. Oke, baik, silakan duduk duduk kembali ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Baik anak-anak, karena Bu Isa ada agenda yang mendesak, jadi Ibu yang akan menemani kalian di sesi penutup ini. Tadi kalian sudah belajar apa aja sama Bu Isa? Wawasan Nusantara. Sudah paham? Sudah. Nah, agar kita dapat mencapai tujuan pembelajaran, Bu, mari kita kembali ke tempatnya atau? Oh iya, silakan kembali ke tempatnya dulu ya, anak-anak. Iya Bu. Nah, mari kita cek pemahaman kalian tentang ini. Nah, kalian tadi kan sudah belajar wawasan Nusantara ngapain aja?
Mempelajari tentang toleransi Bu, menghargai Ya. keberagaman. Terus diajak Bu Isya ngapain? Mengerjakan kasus. Kasus. Tadi Terus juga ada lidi-lidi. lidi-lidi ya. Itu main apa namanya tadi, popcorn ya? Iya, Oh, Iya, Nusantara. Nusantara. Berarti kalian masih ingat ya? Masih. Nah, kalian Ibu mau tes sedikit nih. Kalau wawasan Nusantara itu sebagai kacamata, kalau kalian apa yang kalian lihat kalau kacamata itu dipakai dengan kalian memandang keragaman Indonesia? Saya Bu, Ya, kita bisa melihatnya sebagai kekayaan Bu, bukan masalah. ada lagi? Saya Bu, Ya, kita melihatnya sebagai saudara satu tanah air Indonesia Bu. ya. Jadi wawasan Nusantara itu kita bukan siapa yang paling hebat, tapi kita itu satu nasib, satu sepenanggungan. Jika ada di daerah-daerah pulau-pulau yang lain yang mengalami kesulitan, itu kita juga harus itu berarti kesulitan kita juga. Kemudian siapa yang mau menyimpulkan dari tujuan pembelajaran ini? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan agar tercapai? Saya. Iya, silahkan Farhan. Jadi Silakan maju ke depan. Jadi kesimpulannya itu bahwa menjaga persatuan itu dimulai dari cara kita menghargai perbedaan di sekitar kita. Ya, benar. Ada lagi tetap di sini ya. Saya Bu. Silahkan ke depan. Kan seperti simulasi sapu lidi tadi kan, satu lidi itu apa ya, punya identitas tapi ia rapuh. Namun apabila ia itu dijadikan satu itu, mereka itu mempunyai kesadaran yang sama, maka ia itu akan menjadi alat yang kuat untuk menyelesaikan masalah bangsa. Begitu Ibu. Wah, jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya. Kalian bisa memahami makna wawasan Nusantara menurut bahasa kalian sendiri. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih ya. Jadi, kesimpulannya wawasan Nusantara itu kesatuan itu bukan berarti kita harus sama semua, tetapi kita harus bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Oke anak-anak, kemudian makna wawasan Nusantara itu berarti tadi apa? Kita rasa satu nasib sepenanggungan. Jika ada saudara kita di Papua, di perbatasan itu mengalami kesulitan, berarti kesulitan kita juga. Kemudian kalau budaya kita itu diklaim oleh orang lain, maka itu adalah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita juga. Untuk apa? Untuk menjaga. Nah, kalau di sekolah ini gimana? Seperti tidak membeda-bedakan teman, kemudian mengutamakan kepentingan bersama. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama. Nyanyi apa? Dari Sabang sampai Merauke. Oke, ketua kelasnya dimohon untuk ke depan ya untuk memimpin. Gimana Bu di sini? Ya. Baik teman-teman, sebelum kita bernyanyi dari Sabang sampai Merauke, berdiri terlebih dahulu ya, biar semangat. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke teman-teman, bisa duduk kembali ya. Baik, terima kasih anak-anak.
Mari kita membaca doa penutup, doa syukur menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Besok minggu depan kita akan belajar bab baru yaitu batas-batas wilayah Nusantara. Jadi kalian harus tetap semangat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Kamu lihat.